Shalom, perkenalkan nama saya Isnaini. Saya akan melakukan praktek agama. Selamat menyaksikan. Shalom, pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah liturgi hari Minggu pada Gereja Hatala Sinta. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan bertata di dalam surga, kami akan melaksanakan kegiatan kami dalam beribadah ya Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah kami. Berkati juga mereka yang belum tiba ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, kesembuhan segalanya ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan serta berikanlah kami segala hikmatnya dalam mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, fotum dan salam. Dalam nama Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita merespon votum dan salam kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkubur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Ya Allah, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur kami ya Tuhan, atas segala hikmat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Kami benar-benar mengaku dosa kepada Engkau ya Allah. Berkatilah tiap-tiap hari kami ya Allah. Maafkan kami jika kami kurang bersyukur atas hidup kami ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala mahal bahaya ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala godaan setan ya Allah. Jauhkanlah hawa nafsu kami ya Allah, supaya kami dapat memasuki kemuliaan yang Engkau berikan ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Petunjuk hidup baru. Dengarkan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya terdapat dalam Roma 13 ayat 8-10. Dengan perikop kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah engkau berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Yang ke-9, karena firman, janganlah berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan Tuhan, hukum Taurat. Amin. Mari kita merespon pembacaan petunjuk hidup baru. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Mari kita memohon kepada Tuhan
untuk mendengarkan nas pembimbing kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami akan memahami setiap ayat-ayat dan Injil-Injil yang kami dengar ya Allah. Berkatilah kami ya Allah. Semoga firman-Mu akan menjadi pendoma kami dan agar kami dapat memenuhi kehidupan kami dengan benar ya Allah. Berkatilah kami untuk segala mendengarkannya, agar kami kuat dan sabar untuk memahami setiap ayat-ayat ini ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Baik. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 dengan sampai ke-13. Dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Katanya Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini juga 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah engkau menceritakan penglihatan itu kepada seseorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid Yesus bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi tidak mengenal dia dan melakukannya menurut kehendak mereka. Dengan demikian juga Anak Tuhan akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia serba-serbi dengan tentang Yohanes Pembaptis. Shalom, saudara-saudara yang terkasihi dalam Yesus Kristus. Dalam nas yang kita baca bahwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu ia merubah wujudnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya yang menjadi putih. Itu merupakan suatu Roh Kudus yang mana Tuhan adalah sumber kehidupan, yang menunjukkan bahwa kita sebagai umatnya memahami Yesus adalah hidup di dalam doa yang mengalami perubahan yang Tuhan maksud adalah secara rohani. Kalau orang yang taat di dalam doa, orang yang tidak akan goyah, banyak orang percaya sampai yang paling banyak disebutkan adalah doa Bapa kami. Siapa di sini yang sering doa Bapa kami, pasti sering menyebutnya.
segala sesuatu yang akan kita mulai pasti adalah dengan berdoa. Ya, kita selalu melakukan kegiatan apapun itu akan doa, seperti doa makan, doa tidur, doa berpergian, bahkan itu kita selalu menggunakan dengan berdoa. Karena doa adalah nafas bagi orang percaya bahwa doa adalah unsur kehidupan. Kita, Tuhan dimuliakan di atas gunung karena berdoa. Dikatakan Yesus naik ke atas gunung bercahaya yang dilihatkan oleh muridnya. Mereka sangat terkagum dan sangat terkejut. Sampai mereka ingin membangun tenda dengan tenda Tuhan, Musa dan Elia. Karena mereka murid-murid ini sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat terhadap kuasa Tuhan. Amin. Mari saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu ya Allah. Semoga menjadi pendoa hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau membuktikan kuasa dan Roh Kudus-Mu, serta mengajarkan kami tentang berdoa terhadap segala sesuatu ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Semua orang ya Tuhan, sekolah-sekolah kami, agar menjadi tempat masa depan kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita melakukan persembahan. Dengarkanlah nas pengantarnya. Nas pengantar yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Sekarang ada saatnya kita melakukan persembahan. Maka dengarkanlah pengantar dari saya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi persembahan ini, dapat menjadi persembahan yang harum berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita akan melakukan persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, ditinggal kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengingkarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.